بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur memuji Allah, alhamdulillah dipertemukan Allah kembali di Masjid Namira yang kita cintai ini. Mudah-mudahan perjalanan panjenengan ke Masjid Namira menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, semoga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang kekasih baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa kita mendoakan seluruh pengurus yayasan dan juga pengurus takmir Masjid Namira, semoga semuanya diberi oleh Allah kekuatan, kesabaran dalam memakmurkan masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan hal ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat untuk beliau-beliau. Jazakumullah khairan katsiran. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian sirah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang mulia, manusia-manusia laksana gunung, kokoh dalam keimanan, hingga Allah turunkan ayat dari langit memuji mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik, umat terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini untuk umat manusia. Maka kita harus menyontoh generasi terbaik tersebut. Rasulullah juga bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu yang sezaman sama aku, yang satu generasi sama aku. Maksudnya di sini adalah para sahabat. Maka karena landasan itu semua, kita atau Masjid Namira mengadakan kajian tentang sirah sahabat dengan harapan panjenengan semuanya, kita semua bisa meneladani manusia-manusia yang sudah dijamin masuk surga. Sebagaimana jaminan Allah dalam surat At-Taubah ayat 100 yang setiap pertemuan selalu saya baca.
hingga benar-benar terngiang di telinga-telinga kita tentang ayat ini. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Kalau kita ingin diridhai Allah, selamat dunia dan akhirat, kita disuruh menyontoh para sahabat muhajirin dan ansar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau adalah orang Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi. Beliau adalah ulamanya Yahudi yang masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Ibu-ibu. Kira-kira siapa? Ada sahabat Nabi yang aslinya agamanya Yahudi masuk Islam. Bahkan ulamanya Yahudi masuk Islam. Dan jarang-jarang orang Yahudi masuk Islam. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Jadi para jamaah, 1 jam ke depan kurang lebih kita akan menyampaikan seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah bin Salam. Huwa Abdullah ibn Salam. Beliau adalah Abdullah bin Salam. Alladzi kana Yahudiyan. Dulu beliau ini Yahudi. Fa aslam. Lalu masuk Islam. Jadi begini, ketika Rasulullah di Mekah itu cuma ada 2 tipe manusia. Hitam, putih. Hitam ikut Abu Jahal. Yang putih ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada 2 corak manusia. Jelas ya? Lah nanti kan Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun. Terusir hijrah kemana? Ke Al-Madinah. Di Madinah inilah masyarakatnya majmu'. Di antara kelompok yang hidup di kota Madinah adalah kelompok Yahudi. Terus mungkin ada yang bertanya, loh Ustadz, kok bisa di Madinah kok ada orang-orang Yahudi? Jawabannya, mereka aslinya bukan orang Arab, mereka kan Bani Israel. Betul? Tinggalnya di daerah Syam. Terjadi kekacauan di negeri Syam, nggak dapat tempat. Terjadi eksodus besar-besaran, orang-orang Yahudi nggak punya negara, kececeran di mana-mana. Maka salah satunya mereka hijrah dari negeri Syam di utara, hijrah ke Madinah. Mengapa mereka kok memilih kota Madinah? Karena di dalam Taurat yang asli itu diterangkan bahwa nanti akan muncul nabi akhir zaman di tempat yang banyak kurmanya. Jelas sampai sini? Ada tanda-tandanya di situ. Ya, bagaimana gunungnya ada pohon kurmanya. Sehingga orang Yahudi ingin mempersiapkan diri, menyongsong lahirnya nabi akhir zaman, karena mereka mengira dan berakidah dan berkeyakinan, berideologi bahwa nabi akhir zaman itu muncul dari nasab mereka. Jelas sampai sini? Bisa dipahami? Akhirnya mereka memilih tempat namanya kota Madinah. Ada kurang lebih 3 kabilah besar Yahudi singgah di Madinah, yaitu Bani Qainuqa. Yang kedua Bani Nadir. Yang ketiga Bani
Quraidah, kurang lebih itu. Lah, sehingga sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah, hijrah ke Madinah, di Madinah sudah ada komunitas apa tadi? Tolong dijawab, komunitas Yahudi. Lah, orang Yahudi itu membaca Taurat, mereka itu ngerti. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Madinah kan yang menyambut Nabi namanya Al-Ansor, betul kan? Yang hijrah dari Mekah ke Madinah namanya Muhajirin, yang menerima Rasulullah dan para sahabat namanya apa? Ansor. Nah, ketika datang kabar bahwa ada seorang Nabi hijrah dari Mekah, hijrah ke Madinah, terjadi kehebohan di kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi itu ngerti bahwa Nabi akhir zaman akan muncul gitu loh. Jadi mereka itu heboh, benar enggak Muhammad ini Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak bahwa Muhammad ini seperti yang ada dalam kitab Taurat itu? Mereka goncang. Salah satu di antara yang penasaran itu adalah Abdullah bin Salam. Nah itu ceritanya. Abdullah bin Salam ini baca Taurat, paham isinya Taurat. Dia ngerti bahwa di dalam Taurat itu dijelaskan akan datang Nabi akhir zaman. Cirinya seperti ini. Tahu. Makanya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, termasuk yang penasaran dan berusaha ingin tahu adalah tokoh yang kita ceritakan ini. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Salam. Kalau Ustadz ngomong siapa namanya tadi, bukan Ustadznya lupa. Tapi supaya keluar dari lisan sampean nama sahabat ini. Siapa tadi namanya sahabatnya? Alhamdulillah. Nah, bagaimana ceritanya? Perhatikan. Yaqulu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam menceritakan perjalanan keislamannya. Ulamanya Yahudi. Ya. Lamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata in jafalan nasu alaihi. Ketika Rasulullah tiba dari Mekah, tiba di Madinah, maka orang-orang Madinah, dulu namanya apa? Yathrib, semuanya menyambut kedatangan Nabi tersebut. Falamma ra'ait wa kuntu fi man jafalah. Dan aku termasuk orang yang menyambutnya karena penasaran bener enggak ini Nabi? Paham maksudnya ya? Falamma ra'aitu, ketika pertama kali aku melihat wajahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, araftu. Perhatikan, araftu anna wajhahu laisa biwajhil kadzdzab. Ketika aku melihat sosok pertama orang yang katanya Nabi itu, ketika aku lihat pertama kali wajahnya, aku langsung tahu bahwa ini bukan wajah seorang pendusta. Karena Abdullah bin Salam ini alim, orangnya jujur, ulama, hatinya bersih, ingin cari kebenaran. Maka lihat wajahnya Nabi, langsung paham dia, ini bukan orang yang suka goro. Bukan suka apa? Berdusta. Fakana awwala syai'in sami'tuhu, ketika aku datang ke orang yang katanya Nabi itu, dan aku melihat orangnya, dan aku mendengarkan ucapan pertama kali yang aku dengar dari dia adalah, perhatikan hadis, betul nggak? Sampai jawab, hadis apa enggak berarti? Pertama kali yang aku dengar dari orang yang katanya Nabi itu adalah, dia berkata di depan para sahabatnya, ya ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Kesan pertama langsung masuk di dadanya Abdullah bin Salam. Perlu diterjemahkan dai. Kok sampean nunggu terjemahan nih kan? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam kedamaian. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Wasilul arham, sambung tali kekerabatan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah ketika manusia terlelap di kala malam. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Langsung mancep di hatinya siapa? Abdullah bin Salam.
Langsung Abdullah bin Salam itu mikir, ndak ono orang Arab jahili yang ngomong kayak gini, ndak ono. Langsung mancep di hatinya Abdullah bin Salam, ini orang hebat ini orang istimewa. Itu kesan pertamanya, berarti sudah masuk Islam belum ini kira-kira? Belum. Tapi kesan pertama sudah bagus. Liya'lamal alam man min masyriqihi ila maghribi annal islam huwa dinul amni wal aman. Jadi jelas. Pertama kali didengar di Abdullah bin Salam, oh iki wong apik iki. Ngejak menebarkan salam, ngejak ngasih makan, nyambung tali silaturahim, salat di malam hari, masuk surga dengan keselamatan. Wah, kesan pertama mancep di hatinya Abdullah bin Salam bahwa ini orang baik. Oke ya. Kemudian Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pelayannya Rasulullah. Dulu sudah saya ceritakan belum? Sama lupa? Wajar, wong aku yang nyampaikan aja lupa kok. Sudah belum Anas bin Malik ini? Sudah gitu? Ah, sudah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Dan pada waktu itu Abdullah bin Salam ada di kebun kurmanya. Fa'ata Abdullah bin Salam Rasulullah. Maka Abdullah bin Salam mendatangi Rasulullah. Nah ini cerita masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Menarik sekali ini. Abdullah bin Salam datang ke Rasul. Pada waktu itu belum masuk Islam. Dan Abdullah bin Salam berkata, Inni sa'iluka an asya'a la ya'lamuha illa nabiyyun. Hei Muhammad, aku akan bertanya kepadamu 3 hal. Tidak ada yang bisa mengetahui jawabannya kecuali seorang nabi. Aku tanya kepadamu beberapa hal. Tidak ada yang tahu jawabannya kecuali seorang nabi. Kalau kamu bisa jawab berarti kamu nabi. Fa in anta akhbartani bima amantu bika fa in anta akhbartani biha amantu bika. Kalau engkau bisa mengabarkan jawabannya kepadaku tentang hal yang akan aku tanyakan ini, maka aku akan masuk Islam. Aku akan beriman kepadamu. Kata Anas bin Malik, pertama kali yang ditanyakan oleh Abdullah bin Salam adalah masalah syabah. Masalah bayi itu, kenapa bayi itu kadang mirip bapaknya, kadang mirip keluarga ibunya, bukan mirip tetangganya. Mirip tetangganya ya opo sih samanya. Kenapa seorang jabang bayi itu kadang mirip bapaknya, kadang mirip keluarga ibunya. Mirip ibunya. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, wa an awwali syai'in yahsyurun nas. Pertanyaan tentang bagaimana manusia pertama kali digiring pada hari kiamat. Dikumpulkan di padang mahsyar, itu bagaimana? Yang ketiga, wa an awwali syai'in ya'kuluhu ahlul jannah, dan ditanya makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga. 3 pertanyaan. Kenapa jabang bayi itu kok kadang mirip bapaknya, mirip ibunya? Yang pertama kali peristiwa nanti manusia digiring pada padang mahsyar itu gimana prosesnya? Yang ketiga, makanan apa yang dimakan pertama kali oleh penghuni surga? Rasulullah jawab, akhbaroni bihinna Jibrilu anifa. Baru saja malaikat Jibril mengabarkan kepadaku jawabannya. Kaget Abdullah bin Salam. Dan Abdullah bin Salam mengatakan, Jibril, dzalika aduul Yahud. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling dimusuhi oleh orang Yahudi. Gara-gara malaikat Jibril turun ke Nabi Muhammad, akhirnya Musa enggak jadi nabi akhir zaman. Diloroti sama malaikat diloroti. Seperti Syiah enggak seneng sama Jibril karena menurut keyakinan Syiah Jibril salah kirim wahyu. Harusnya kemana? Ali bin Abi Thalib. Dijawab sama Nabi, amma syabah idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'a dhahaba bisyabah. Adapun kemiripan ini, jika airnya laki-laki itu keluar duluan, maka mirip. Dhahaba bisyabah, maka dia pergi dengan kemiripannya. Sopo sing metu disian.
Ini dalil bahwa wanita juga punya air. Air apa Ustaz? Air mani, ya. Wa idza sabaqa ma'ul mar'a ma'ar rajul dzaba bisyabah. Dan sebaliknya jika yang keluar duluan itu mendahului, airnya perempuan mendahului laki-laki, maka dzaba bisyabah, maka kemiripannya kepada ibunya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, peristiwa pertama manusia digiring menuju padang mahsyar adalah narun taji'u min kibalil masyriq fatahsyurun nasa ilal maghrib. Akan datang api yang akan menggiring manusia semuanya dari timur hingga ke barat, digiring semuanya. Manusia akhir zaman akan ada api yang menggiring mereka. Jawaban yang ketiga, makanan apa pertama kali dimakan penghuni surga? Wa awwalu syai'in ya'kulu ahlul jannati ra'su thawrin wa kabidu hut. Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga kabidul hut, atinya ikan paus, atau kelebihan yang ada di atinya ikan paus. Sudah pernah makan hatinya ikan paus? Sudah belum? Sama, saya juga belum. Dan insya Allah kita akan memakannya di surga pertama kali. Sama nggak usah pesen nelayan, Pak gelek nih Pak Paus, nggak usah, rasanya siji. Sing nduk donya kabeh ini beda dengan yang ada di mana? Di akhirat lebih. Di surga ada khamr, Pak. Betul apa enggak? Di surga ada khamr. Apa khamr itu? Ada minuman keras, tapi jangan disamakan dengan minuman keras yang ada di Lamongan. di dunia, beda ya. Setelah mendapatkan jawaban 3 tadi itu, langsung Abdullah bin Salam mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam. Dengan 3 jawaban. Masuk Islam ini beliau ini. Setelah itu Abdullah bin Salam berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku itu kaum yang pembohong dan pendusta." Orang Yahudi itu ya Rasulullah di antara karakternya adalah pembohong dan pendusta. Tolong ya Rasulullah, jangan kau ceritakan dulu bahwa aku ini masuk Islam. Jika mereka mengetahui kondisiku sekarang, pasti mereka akan mendustakanku. Tapi tanyakan kepada mereka dulu. Ya. Jadi simpen rahasia kalau aku masuk Islam ya Rasulullah, tapi tanyailah mereka dulu gitu loh. Akhirnya orang Yahudi banyak di depan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, perhatikan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ma'syarul yahud, ittaqullah." Jadi tadi kan Abdullah bin Salam berkata ke Rasul, "Ya Rasul, kaumku orang-orang Yahudi itu pendusta dan pembohong. Tolong simpen dulu, rahasiakan dulu bahwa aku ini masuk Islam. Tapi tanyai dulu mereka siapa aku di tengah-tengah mereka." Akhirnya singkat kata terjadilah pertemuan antara Rasul sama orang-orang Yahudi. Ketika di depan orang-orang Yahudi, maka Rasulullah berkata, "Ya ma'syarul yahud, wahai orang-orang Yahudi, wailakum celaka kalian. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Fa wallahi innakum la ta'lamuna anni Rasulullah haqqa." Wallahi demi Allah, kalian itu tahu bahwa aku ini Rasulullah hak. Kalian tahu itu. Berimanlah kalian kepada aku. Wa anni ji'tukum bihaqqin, dan aku datang kepada kalian dengan kebenaran. Fa aslimu, masuk Islamlah kalian. Wallahi demi Allah, kalian tahu dalam hati-hati kalian bahwa aku adalah Rasulullah. Maka mereka mengatakan, la na'lamuhu, kami enggak tahu, kami enggak ngerti kamu itu nabi apa enggak, kami enggak tahu. Kamu bilang tahu, enggak, kami enggak tahu kok kalau kamu nabi. Nolak. Enggak mengakui kenabian Rasul. Padahal hati-hati mereka itu ngerti bahwa ini adalah apa? Rasul. Karena mereka menolak, tidak mau beriman kepada Rasulullah, maka Rasulullah bertanya lagi kepada mereka. Fa ayyu rajulin fikun Abdullah ibn Salam. Wahai orang-orang Yahudi,
Siapakah Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Ini Abdullah bin Salam ini disembunyikan sama Nabi. Belum kelihatan orangnya. Rasul tanya ke mereka. Wahai orang-orang Yahudi, siapakah Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Mereka menjawab, huwa khairuna ibn khairina. Dia adalah orang yang paling baik di antara kami dan putra dari orang yang terbaik di antara kami. Sayyiduna ibnu sayyidina. Mereka adalah atau dia adalah sayyid kami, putra dari sayyid kami. Dia adalah orang terbaik kami, putra dari orang terbaik kami. Alimuna wabnu alimina. Dia adalah orang yang paling alim di antara kami, putra dari orang yang paling alim di antara kami. Wa khairuna wabnu khairina. Dia adalah orang yang paling baik di antara kami dan dia adalah putra dari orang yang terbaik di antara kami. Berarti dipuji setinggi langit apa enggak? Tidak hanya Abdullah bin Salamnya dipuji, sampai bapak-bapak dipuji, betul kan? Iki anake wong apik, iki wong apik, anake wong apik. Kan betul ya? Khairuna ibn khairina, iki wong apik, anake wong apik. Top pokoknya, dipuji setinggi langit. Setelah itu ditanyai sama Nabi. Afara'aitum in aslam? Bagaimana pendapat kalian wahai orang Yahudi kalau Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Menurut kalian bagaimana kalau seandainya Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Maka mereka mengatakan hasya lillah. La, enggak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Semoga Allah melindunginya dari masuk Islam. Tak percaya. Akhirnya Rasulullah berkata, "Ukhruj ya Abdullah alaihim." Keluarlah wahai Abdullah. Abdullah keluar. Abdullah bin siapa tadi? Abdullah bin Salam keluar di depan kaumnya. Orang Yahudi, Bani Israel. Wajahnya bukan wajah Arab. Setelah itu Abdullah bin Salam berkata, "Ittaqullah wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah. Wallahi demi Allah, kalian itu tahu bahwa ini adalah seorang rasul. Wallahi berimanlah kepada kalian. Berimanlah kepada dia. Wallahi aku tahu kalian itu ngerti bahwa dia adalah seorang rasul." Setelah mendengarkan ucapannya Abdullah bin Salam, langsung mereka yang aslinya muji-muji setinggi langit berubah mencela dan mereka mengatakan, "Syarruna wa benu syarrina." Bangsat anak bangsat. Bajingan anak bajingan. Syarruna wong sing paling welek. Wabnu syarrina dan anaknya orang yang paling elek. Jahiluna ibnu jahilina. Wong sing bodoh, anake wong sing bodoh. Diubah yang aslinya dijunjung setinggi langit, langsung jaraknya mungkin 1 menit 2 menit langsung ditaruh di bawah bumi. Pembohong orang Yahudi. Nah, turun ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yang menerima Alkitab itu mengerti siapa Nabi Muhammad seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Nah, itu ceritanya Abdullah bin Salam. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Dalam sejarah orang Yahudi masuk Islam sedikit. Ya, orang Yahudi itu bedanya sama orang Nasrani apa? Bedanya orang Yahudi itu ngerti ilmu, tapi nggak mau ngamalkan. Makanya statusnya mereka itu maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Kalau orang Nasrani itu beramal tapi tanpa ilmu. Makanya mereka ad-dhalin, yang salah dalan, kesasar. Nabi Isa dijadikan anak Tuhan. Taib. Lanjut. Apa saja keutamaan Abdullah bin Salam? Yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu min ahlil jannah. Rasulullah mengabarkan bahwa Abdullah bin Salam ini penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Abdullah bin Salam ini penghuni surga. Qala Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata, "Ma sami'tun nabiyya yaqulu li ahadin yamshi 'alal ard innahu min ahlil jannah illa li Abdullah bin Salam." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak pernah aku mendengar
Rasulullah berkata kepada seseorang yang orangnya itu masih hidup, orangnya masih berjalan di muka bumi, tapi dikomentari oleh Nabi ini penghuni surga. Gak ada kecuali satu orang. Menurut siapa? Menurut riwayatnya siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa ada seseorang yang berjalan di muka bumi, kemudian dikatakan innahu min ahlil jannah, ini adalah penghuni surga, kecuali Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam itu masih hidup, orangnya masih jalan, tapi kata Nabi, huwa min ahlil jannah, ini orang penghuni surga. Padahal orangnya masih apa? Masih hidup. Hadis riwayat Imam Bukhari, sahih, tidak ada keraguan. Ya. Dalam riwayat yang lain, anan nabiyya utiya biqas'ah. Rasulullah pernah didatangkan kepadanya tempat makanan, kayak nampan gitu atau piring begitu. Terus para sahabat makan. Setelah itu ada sisa. Ada sisa makanan. Kata Rasulullah, akan datang seseorang dari celah bukit, datang dia ahli surga dan dia akan memakan makanan yang lebih ini. Ditunggu sama sahabat. Ternyata yang datang siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ini dalil bahwa beliau adalah penghuni surga. Ya. Terus Thanian, pelajaran apa? Keutamaan yang nomor 2. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu ilmuhu al-katsir alladhi hasala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya, saya matikan dulu. Ya, nomor 2, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu ilmuhu al-katsir alladhi hassalahu min Rasulillah. Keutamaan Abdullah bin Salam yang nomor 2 adalah ilmunya yang banyak, yang melimpah ruah, yang dia dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Yazid bin Umairah, perhatikan. Anna Mu'ad ibn Jabal lamma hadarathul wafat qalu ya Aba Abdurrahman ausina. Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi yang mulia, sudah pernah saya ceritakan belum Mu'ad bin Jabal? Belum ya? Tolong satu orang. Sudah saya ceritakan belum Mu'ad bin Jabal? Sudah Pak ya? Sudah. Anna Mu'ad bin Jabal lamma hadarathul wafat. Mu'ad bin Jabal ketika hampir wafat, dalam kondisi hampir sakaratul maut, Mu'ad bin Jabal pernah ditanya oleh orang-orang. Atau diminta, ya Aba Abdurrahman ausina, wahai Abu Abdurrahman, Mu'ad bin Jabal, tolong berikan wasiatmu. Qal, maka Sa'ad bin Mu'ad dalam kondisi, Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal dalam kondisi payah. Beliau berkata, ajlisuni, tolong dudukkan aku. Akhirnya orang-orang yang jenguk itu mendudukkan siapa tadi? Mu'ad dalam kondisi sudah apa? Parah, kritis. Qala innal ilma wal imana madhanahuma. Sesungguhnya ilmu dan iman itu memiliki tempatnya. Faltamisul ilma inda arba'ah. Jadi ini berwasiat sebelum wafat ini. Carilah ilmu dari 4 orang. Kata siapa tadi? Mu'ad bin Jabal. Carilah ilmu dari 4 orang. Yang pertama, Uwaimir Abu Darda. Sahabat Nabi yang mulia Abu Darda. Yang kedua, Salman Al-Farisi. Sudah pernah saya ceritakan tempat ini. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud. Kemarin sudah saya ceritakan, yang kakinya kecil waktu kena angin itu loh. Ya, sudah. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Salam. Alladzi kana Yahudiyan fa aslam. Dan Abdullah bin Salam dulunya itu, ini yang ngomong ini siapa? Mu'ad loh ya, hampir wafat. Nuturi para tabi'in. Para tabi'in yang butuh ilmu, terus Mu'ad bin Jabal hampir wafat, mereka itu ngomong, wahai Mu'ad, tolong sampean berwasiat, kalau panjenengan sampun sedo, kita ini belajar ke siapa gitu loh. 4, Abu Darda, Salman, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Salam.
Karena Yahudian, dia ini dulu Yahudi, terus masuk Islam. Nah, perhatikan, kata Mu'ad bin Jabal, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, innahu asiru asyrafil jannah. Dia ini termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu dalil bahwa banyak ilmunya dan dijamin masuk surga. Abdullah bin Salam. Kemudian dalam riwayat yang lain, Yazid bin Umairah ini datang ketika Mu'ad hampir wafat. Terus dia nangis. Yazid bin Umairah ini nangis dia ini. Mu'ad berkata, "Ma yubkika?" Loh, kenapa kamu kok nangis? Qala Yazid, "Abki lima fatani minal ilmi." Aku berduka karena kalau engkau wafat akan lenyap banyak ilmu. Mu'ad bin Jabal ini apa julukannya? Julukannya Mu'ad bin Jabal apa? Alamun nas bil halal wal haram. Manusia yang paling paham halal dan haram. Yang pernah diutus Rasulullah pergi ke Yaman untuk mendakwai negeri Yaman. Ini dalam keadaan sakaratul maut. Nangis nih Yazid bin Umairah. Karena jenengan wafat nanti kita ini yang ditinggal ini kan gimana, ilmu akan lenyap. Akhirnya kata Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan innal ilma kama huwa lam yadhhab. Tenang, ilmu masih ada dan ilmu belum musnah. Fatlubhu inda arba'ah. Carilah ilmu dari 4 orang. Ini penting ini, untuk mendapatkan ilmu itu butuh rekomendasi. Ustadz, aku kalau ngaji sama siapa Ustadz? Itu penting, itu sunnahnya sahabat itu. 4 orang, Abdullah bin Salam di antaranya. Ya, dan kata beliau dia ini termasuk orang yang dijamin masuk surga. Nah, itu keutamaan nomor berapa tadi? Nomor 2. Sekarang keutamaan nomor 3. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyarahu annahu yamutu wa huwa mustamsikun bil urwatil wuthqa. Rasulullah pernah memberi kabar gembira kepada Mu'ad. Kepada Abdullah bin Salam, bahwa engkau wahai Abdullah bin Salam nanti akan wafat dalam keadaan berpegang teguh dengan talinya Allah. Sudah dikabari sama Nabi. Bagaimana ceritanya? Ceritanya ini Abdullah bin Salam pernah bermimpi. Abdullah bin Salam ini pernah bermimpi. Inni bainama ana naimun id atani rajulun faqala li, ketika aku tidur datang seorang laki-laki. Maksudnya mimpi ini, mimpi. Ini mimpi ini wong soleh, duduk beda karo mimpinya kita beda-beda. Mimpi ini sampai ini wallahu a'lam ya. Tapi bisa jadi mimpi kan ada 3. Ya bisa jadi ya, tergantung orangnya. Kalau orangnya baik insya Allah baik. Ini mimpinya sahabat ini. Jadi Abdullah bin Salam ini mimpi didatangi orang. Fa akhadha biyadi, tanganku dipegang, terus aku diajak sama orang ini. Fa idza ana bituruk an shimali. Ketika aku diajak jalan sama laki-laki ini dalam mimpinya, diajak laki-laki ini tiba-tiba ada jalan arah kiri. Ada jalan ke arah kiri. Fa akhadtu li akhudha fiha. Maka aku ingin belok ke arah jalan kiri itu. Faqala li, maka lelaki yang ngajak aku itu ngomong, la ta'khud fiha. Jangan kamu ambil jalan yang ini. Jangan yang ini. Ini kayak malaikat gitu atau ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Atau mimpi baik. Jangan lewat jalan yang ini. Fa innaha turuqu ashabi shimal. Ini adalah jalannya orang-orang ahli shimal. Ahli apa? Kiri, golongan kiri. Jangan ke kiri. Fa idza jawadun manhaj ay turuqun wadhihun bayyinatun mustaqimatun ala yamini. Tiba-tiba ditampakkan di hadapanku jalan yang terbentang ke arah kanan, lurus ke arah kanan. Faqala li, maka orang yang ngajak aku tadi ngomong, khud hahuna, laluilah jalan yang ini, kanan yang lurus ini. Maka aku ikuti perintah lelaki tersebut. Tiba-tiba aku melihat gunung. Melihat apa? Gunung. Faqala li is'ad. Maka orang itu ngomong kepadaku, naiklah gunung ini. Maka aku berusaha untuk naik gunung itu,
Tapi aku terjatuh. Aku apa? Tersungkur, terjatuh. Kemudian dia ini ngajak aku. Karena aku terjatuh, nggak sanggup apa tadi? Nggak sanggup apa? Naik gunung, dia ngajak aku. Tiba-tiba aku melihat tiang. Amud itu tiang. Pilar. Bahasa Jawanya apa? Cagak. Aku melihat tiang. Rasu fis sama. Ini tiang, pucuknya ada di langit. Wa asfaluhu fil ard, dan pangkalnya itu ada di bumi. Wa a'lahu halqah, terus di ujungnya itu ada lingkaran. Ini mimpi loh ini ya. Mimpi, kita sedang menceritakan mimpi ini. Faqala li is'ad fawqa hadha. Terus orang itu ngomong sama aku, naikilah tangga, naikilah cagak ini atau tiang ini. Qultu, aku berkata kepada temanku ini yang ngajak aku ini, kaif as'ad hadha wa rasu fis sama, bagaimana aku naik tiang ini, wong kepalanya ini ujungnya ada di mana? Di langit. Fa akhadha biyadi, maka orang ini pegang tanganku, terus aku dilempar. Siapa yang dilempar ini? Abdullah bin Salam dilempar. Sehingga aku bisa memegang lingkaran tadi. Lingkaran tadi kan ada di mana? Di atas tadi loh Pak, lingkaran. Maka aku pegang lingkaran itu. Fa idza ana muta'alliqun bil halqa, sehingga aku tuh gelantungan di di lingkaran itu. Aku pegangi erat-erat itu. Ya. Tsumma darabal amuda fa kharra. Fa bakaitu, kemudian tiangnya itu goncang, tersungkur. Tetapi aku masih berpegang teguh dengan ikatan tersebut atau lingkaran tersebut. Sampai aku subuh, sampai aku pagi hari, maksudnya melek gitu loh. Baru aku sadar bahwa itu mimpi. Maka aku datangi Rasulullah SAW, cerita mimpi ini kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, adapun jalan yang ada di sebelah kiri itu adalah jalan bagi golongan ahli kiri, ashabus shimal. Kamu selamat tidak memilih jalan itu. Adapun jalan yang lurus ke arah kanan, ini adalah jalannya ashabul yamin, para calon-calon penghuni surga. Adapun gunung yang tinggi adalah manzilus syuhada walan tanalahu, itu adalah tempatnya para syuhada dan kamu tidak mendapatkan itu. Wa ammal amud, adapun tiang itu adalah tiangnya Islam. Adapun lingkaran tadi adalah yang dipegangi dia itu loh, sampai terbangun dalam kondisi apa? Dalam mimpinya masih memegang. Itu adalah talinya Islam. Walan tazala mutamassikan biha hatta tamut. Dan kamu senantiasa berpegang teguh dengan talinya Allah itu sampai kamu mati. Jadi Abdullah bin Salam ini sudah dikabarkan Nabi bahwa orangnya baik, husnul khotimah, wafatnya dalam kebaikan. Itu maksudnya. Dan ada lagi kisah seperti itu semisalnya. Kalau saya ceritakan panjang, saya sebutkan satu aja tadi itu. Masih ada lagi kisah yang lain, mimpi lagi. Tapi gak usah diceritakan, ini panjang ya, cukup itu aja. Kemudian yang keempat sekarang. Wa min manaqibihi anna lahu ajrain indallah. Di antara keutamaan Abdullah bin Salam, dia mempunyai 2 pahala di sisi Allah. Kata Rasulullah SAW, salasatun lahum ajrani. Ada 3 orang mendapatkan 2 pahala di sisi Allah. Yang pertama, kata Nabi ini, wa rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang mendapatkan 2 pahala di sisi Allah. Yang pertama, orang ahli kitab. Dia beriman kepada nabinya, setelah itu dia beriman kepadaku. Ahli kitab berarti kan apa? Yahudi dan Nasrani. Beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah bin Salam dakhilan dukhulan awwaliyan fi hada, dan Abdullah bin Salam masuk golongan ini. Dulu ketika Yahudi, beliau orang baik, ya, mengamalkan Yahudi yang benar, beriman kepada Nabi Musa, terus masuk Islam, dapat 2 pahala.
Wal abdul mamluk idza adda haqqallah wa haqqa mawalihi. Yang kedua seorang budak yang menunaikan haknya Allah dan hak majikannya. Wa rajulun kanat indau amatun fa addabaha fa ahsana ta'diba. Yang ketiga seorang laki-laki yang memiliki budak wanita. Dia pelihara dengan baik, diajari dengan baik, kemudian dimerdekakan, kemudian dia nikahi sendiri. Sebenarnya budak itu gak nikahi pun wis gone gitu loh. Tapi dia ini baik, diajari, dididik, terus dimerdekakan, setelah itu dinikahi. Nah, itu ada 3 orang yang dapat 2. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Jadi Abdullah bin Salam masuk kategori hadis ini dapat 2 pahala. Sebagai ahli kitab, terus masuk Islam. Nomor 5, yang terakhir. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annallaha anzala fihi Qur'anan yutla ila yaumil qiyamah. Dan termasuk keutamaan Abdullah bin Salam adalah Allah turunkan ayat dari langit khusus untuk Abdullah bin Salam. Surat apa itu? Tak tahu kan awakmu kan? Ya. Aku juga baru tahu sekarang. An Auf ibn Malik qol. Nah, ini ada ceritanya lagi nih. Intalaqan nabiyyu yauman wa ana ma'u hatta dakhalna kanisatal yahud bil Madinah yauma idin lahum. Perhatikan. Dari sahabat Nabi Auf bin Malik. Kata beliau, aku pernah berjalan bersama Nabi. Sampai akhirnya kami masuk ke Kanisatul Yahud. Sampai kami masuk ke dalam sinagognya Yahudi. Ngerti sinagog enggak? Hah? Tahu? Sinagog itu tempat ibadahnya rumah ibadahnya orang Yahudi, sinagog. Jadi saya mau tanya, berarti zamannya Nabi sudah ada enggak Yahudi? Sudah ada, ahli kitab sudah ada, Nasrani ada, Yahudi ada. Tapi enggak pernah Rasulullah mengucapkan selamat atas perayaan agama lain, enggak pernah. Oke ya. Padahal Rasul itu manusia toleran, manusia yang paling toleran itu Rasulullah. Tapi kalau urusan ini enggak mau Rasulullah. Jadi sebenarnya sudah ada di zaman Nabi. Kita itu mek nyontot tok selesai. Gak usah tukaran, gak usah khilaf pendapat. Intinya itu gelem nyontot Nabi enggak. Zaman Nabi wis ana wong Yahudi, zaman Nabi wis ana wong Nasrani. Saiki galek ana riwayate, pernah enggak Nabi ngucapno selamat hari raya untuk umat agama lain? Nek masalah sosial, Nabi membantu. Nek masalah sosial, tapi nek masalah agama, nah enggak boleh. Nah, itu ada di Sirah Nabawi dan di Sirah Sahabat kalau kita mau belajar itu. Kembali ke materi. Kami bersama Rasulullah. Kemudian kami sampai ada di hadapan kami sinagognya Yahudi. Rumah ibadahnya orang Yahudi. Fadakhalna, kami para sahabat Nabi masuk. Yauma idin lahum, pada hari raya mereka. Fakarihu dukhulana alaihim. Faqalahum Rasulullah. Ya, Rasulullah enggak mau ikut karena Rasulullah enggak pernah ikut ke perayaan mereka. Dan Umar bin Khattab mengatakan la tadkhulu alal musyrikina fi kanaisim yauma idihim fa inna sakhtata tanzilu alaihim. Jangan kalian masuk ke peribadatan rumah ibadahnya orang-orang musyrik. Disebutkan kanisa. Kanisa itu kalau saya terjemahkan nanti enggak ada yang tersinggung ya. Jadi ya intinya kalau mau cari kamus cari sendirilah. Kanisa itu banyak di Lamongan juga banyak. La tadkhulu alal musyrikina fi kanaisihim. Janganlah kalian masuk ke kanaisnya orang-orang non muslim. Ya. Yauma idhim, pada hari perayaan mereka. Fa inna sakhtata tanzilu alaihim, karena murkanya Allah turun kepada mereka. Jadi enggak boleh kita campur aduk. Masalah sosial kita harus tepos liroh, kemanusiaan. Silakan. Saya misalnya punya tetangga orang Nasrani sakit, saya jenguk. Misalnya loh ya. Atau kita punya tetangga Nasrani, misalnya rumahnya kena angin, kemudian pohonnya jatuh di rumahnya, kita bantu dia. Boleh enggak? Tidak boleh, bahkan dianjurkan. Nek boleh kan mubah. Nek mubah gak oleh pahala. Bahkan lebih dari boleh. Sampean paham maksudnya? Apa sih bahasa syar'inya boleh itu? Kan mubah. Betul apa enggak? Mubah itu kan
Ya ditinggal nolak, gak ditinggal nolak, gak apa-apa kan kan? Lebih dari itu dianjurkan. Kita punya tetangga nih, non muslim, sakit, butuh bantuan, datang ke rumah kita, terus minta diantarkan ke rumah sakit. Bukan sekedar boleh, harus. Kita tolong itu orang, karena dia punya hak sebagai manusia, hak sebagai tetangga. Islam ngajari kayak gitu-gitu itu, bukan gak ngajari. Dalam masalah sosial, dalam masalah kemanusiaan, tidak apa-apa sama tolong mereka selama mereka tidak. Islam mengajarkan toleransi dari berabad-abad yang lalu. Tapi ini kita kasih garis tebal. Tapi nek urusan agama dewe. Wis paham sampean maksudnya? Lakum dinukum waliyadin. Jadi nek masalah toleransi dalam masalah sosial monggo gak apa-apa. Tapi nek masalah agama dewe. Gitu ya. Terus akhirnya Rasulullah berkata, ya ma'syarul yahud. Jadi ada di gereja itu. Rasulullah ngomong ke orang-orang Yahudi, mohon maaf, bukan gereja. Apa tadi? Sinagog, ya keliru ngomong. Ya ma'syarul yahud, wahai orang-orang Yahudi. Aruni ithnai asyara rajulan yasyaduna annahu la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wahai orang-orang Yahudi yang ada dalam sinagog ini. Tolong tunjukkan kepadaku 12 laki-laki yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Siapakah di antara kalian yang banyak ini bersaksi? Wa yuhbitullah an kulli yahudin tahta adimis sama'il ghadab alladhi ghadiba alaihi. Maka niscaya Allah akan membatalkan dari setiap orang Yahudi kemurkaannya. Tunjukkan berapa orang di sini yang percaya bahwa aku ini Rasul. Fa'askatu, semuanya diam, gak ada yang jawab. Gak ada yang ngimani bahwa kami itu Rasul. Padahal mereka tahu. Mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu Nabi, tahu mereka itu. Tapi diam, gengsi. Karena kamu gak Bani Israel gitu loh. Saya itu putranya Yakub. Yakub itu putranya Ishak. Dan Ishak itu putranya siapa? Ibrahim dengan wanita yang bernama Sarah. Sarah itu adalah istri sahnya Ibrahim. Nah kalau aku iman sama kamu, Muhammad, kamu itu orang Arab. Orang Arab itu anak keturunannya Ismail. Ismail itu keturunannya Yakub. Tapi, kok Yakub? Ismail dari Ibrahim. Tetapi dari istri yang bernama Hajar. Hajar budak. Gak mau karena itu. Mosok Bani Israel kita ini orang yang diistimewakan Allah. Terus iman sama bangsa Arab. Gak mau. Rasis mereka ini. Nah gitu loh. Gak mau mereka. Diam semuanya. Qala Rasul abaitum. Apakah kalian enggan untuk mengatakan kamu iman kepadaku? Wallahi anan nabiyul mustafa. Demi Allah. Aku adalah nabi yang terpilih. Yang kalian tunggu-tunggu. Amantum au kadzabtum. Kamu beriman kepadaku atau kalian mendustakan aku? Wallah kalian tuh tahu bahwa aku ini nabi. Gak ada yang jawab. Falamman sarafa. Maka Rasulullah berpaling. Karena orang Yahudi gak ada satupun yang mau menjawab ucapannya Nabi. Rasulullah berpaling. Tiba-tiba ada suara dari belakang. Suara yang dari belakang ini mengatakan, fanada rajulun min khalfina kama anta ya Muhammad. Fa'aqbala faqala dzalika rajulun ta'lamuni fikum ya ma'syarul yahud. Qalu wallahi na'lamu annahu kana fina rajulun a'lamu bi kitabillah. Ini cerita yang lain. Setelah itu Rasulullah disuruh berhenti dulu. Sama siapa tadi? Lelaki yang memanggil dari belakang tadi loh. Ternyata lelaki yang dari belakang ini siapa tadi? Abdullah bin Salam. Dia ngomong sama gembalaannya ini, sama apa? Jemaatnya, sama orang-orangnya ini ngomong. Wahai kaumku, kami itu tahu ini nabi. Kalian tahu bahwa dia ini nabi. Fa inni asyhadu lahu billahi annahu nabiyullah alladzi tajidunahu fit Taurat. Alladzi tajidunahu fit Taurat. Demi Allah saya bersaksi ini orang adalah Rasulullah seperti yang kalian jumpai dalam kitab Taurat kalian. Akhirnya turun ayat dari langit, surat Al-Ahqaf ayat 10. Turun surat apa tadi? Al-Ahqaf ayat 10. Memuji tindakannya siapa tadi? Abdullah bin Salam. Qul araitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidun min Bani Israel. Maka muncullah seorang saksi dari Bani Israel.
ala mithli fa'amana, dan dia beriman. Lah, yang dimaksud dalam ayat ini wasyahida syahidum min bani Israil, dan ada satu saksi dari kalangan Bani Israil. Maksudnya siapa ini? Abdullah bin Salam. Maka Allah turunkan ayat khusus, dibaca oleh kaum muslimin sampai akhir zaman. Surat Al-Ahqaf ayat berapa tadi? 10. Dan itu adalah cerita tentang Abdullah bin Salam. Alhamdulillah selesai. Sebelum selesai ada cerita dikit saya ceritakan. Di zaman Nabi ada orang Yahudi berzina. Orang Yahudi laki-laki perempuan berzina. Muhsan itu sudah punya apa? Sudah punya suami, sudah punya istri. Berzina. Ditangkap basah sama orang-orang Yahudi lainnya. Akhirnya mereka ini membawa ke Rasulullah. Aneh kan, mereka itu orang Yahudi minta dihukumi Rasulullah. Maka diseret nih, pezina laki-laki, pezina perempuan dibawa ke Rasulullah, minta diadili. Karena Rasulullah kan pemimpin kota Madinah pada waktu itu. Kata Rasulullah, kalian mau dihukumi pakai apa? Pakai Al-Quran apa pakai Taurat? Kata mereka pakai Taurat. Ya sudah. Apa hukumannya orang yang berzina yang sudah punya suami istri menurut Taurat? Bacakan Taurat kalian. Akhirnya orang Yahudi ini buka Tauratnya. Gini. Dibuka. Yang satu ditutup, yang satu dibaca. Laki-laki dan perempuan yang berzina maka diarak di tengah kampung di atas keledai dengan arah terbalik. Keledainya menghadap sana, orangnya diarak menghadap ke pantatnya keledai. Paham tak? Terus diarak di tengah kampung dan dilempari sendal. Begitu ya Muhammad. Ditutup di sini. Abdullah bin Salam ada di situ. Wah, Abdullah bin Salam itu apal Taurat, gampangannya gitulah. Paham isinya apa? Taurat. Lah, coba tanganmu itu bukaan yang satunya. Dibuka tangan yang satunya. Fawajadu ayatar rajm fit Taurat. Maka mereka menjumpai bahwa dalam kitab Taurat ada ayat tentang rajam. Akhirnya dibaca, sudah konangan sama ahlinya kan, sama pakarnya itu. Dirajam. Itu hukum Taurat. Jadi kisos itu hukum Taurat. Wa katabna ala bani Israil anna nafsa bin nafsi. Dan kami tetapkan kepada Bani Israel bahwa nyawa balas nyawa. Jadi kalau ingin tahu kisos itu ajarannya siapa? Ajaran Bani Israel. Tapi sudah diacak-acak sama mereka. Seakan-akan yang kisos itu Islam tok. Padahal itu ajarannya siapa? Wa katabna ala bani Israil anna nafsa bin nafsi. Termasuk rajam juga. Nah itu ya, itu kisah bahwa itu menunjukkan begitu dalamnya ilmunya siapa? Abdullah bin Salam. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga kita bisa meneladani para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah, bersama para sahabat di surganya yang luas. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.